Ini ada Ummu Salamah ini, hadis Ummu Salamah ini ada dalam Muslim. Nomor hadis ke 1977. Kata Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Idza ra'aitum hilala dzil hijjah, apabila kalian melihat hilal di bulan Dzulhijjah, artinya sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan ada di antara kalian yang berniat untuk kurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya orang yang mau berkurban itu jangan dulu mencukur rambutnya dan jangan memotong kuku. Itu teks hadisnya. Jadi artinya Bapak Ibu yang berniat kurban di tahun ini, maka jika sudah memasuki bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, itu tolong jangan dulu potong rambut, baik rambut yang ada di kepala ataupun kalau laki-laki potong kumis misalkan, atau janggutnya, atau potong bulu ketiak, atau rambut apapun yang ada di dalam tubuh kita, sebaiknya kita tidak mencukurnya atau memotongnya terlebih dahulu, dan tidak memotong kuku. Misalkan saya baru tahunya sekarang sudah tanggal 2, apakah masih sah kurban kita? Bahwa memotong kuku atau mencukur rambut bukan syarat sah kurban, tapi memang afdoliyah atau keutamaannya kita tidak memotong kuku atau mencukur rambut. Keutamaannya seperti itu. Artinya tidak membatalkan kurban kita. Atau misalkan kita berniatnya tanggal 6 bulan Dzulhijjah, baru ada niat untuk kurban. Nah, maka dari tanggal 6 itulah kita menahan diri untuk tidak mencukur rambut atau memotong kuku. Jadi itu adalah afdoliyah, karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di riwayat Hakim, bahwa kata Nabi kepada Fatimah, uhduri adhiyatak atau udhiyatak, sebaiknya jika kamu tidak menyembelih hewan kurban, karena hewan kurban itu kan sunnahnya disembelih sendiri. Kalau memang kita tidak menyembelih sendiri, maka hadirilah penyembelihannya. Karena apa kata Nabi? Yughfarulak bi awwali qatrati min damiha, karena ketika kita menyaksikan hewan kurban yang disembelih, hewan kurban kita yang disembelih, maka tetesan pertama dari darahnya itu adalah sebagai penggugur dosa kita. Maka satu tetes atau tetesan pertama dari hewan kurban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan itu mengampuni dosa kita. Maka dari sana supaya kuku kita, rambut yang ada di badan kita itu menjadi saksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa kita. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang keduanya adalah bahwa tidak mencukur rambut atau memotong kuku itu adalah tasyabuh untuk orang-orang yang muhrim. Jadi muhrim itu bahasa untuk orang yang sedang berihram. Muhrim itu bukan haram ditikah, tapi orang-orang yang sedang ihram. Kalau mahram baru orang yang haram ditikah. Kalau muhrim orang yang sedang ihram. Tasabuh untuk orang-orang yang sedang berihram, bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 196 dikatakan, tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu mencukur rambutmu sampai hewan hadyu sampai ke tempat penyembelihannya. Jadi artinya kita bersama orang-orang yang berihram tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku sampai hewan hadyu mereka sampai ke tempat penyembelihannya. Karena haji itu kan ada 3 jenisnya, ada haji tamatu, ada haji ifrad, ada haji kiron. Kalau haji tamatu itu adalah umroh dulu kemudian haji. Nah itu kita kena dam, artinya harus menyembelih hadyu 1 ekor domba. Kalau haji ifrad itu
hajinya beda hajinya pada waktu itu, tapi umrohnya beda dilaksanakan jadi bulan lain gitu. Sendiri-sendiri gitu, ifrad. Kalau haji qiran adalah haji yang memang dilaksanakan beserta umroh bersamaan. Jadi pas kita ihram, niat haji dan niat umroh, itu haji qiran. Dan haji qiran dan tamattu ini adalah kita kena dam. Dan penyembelihan hewan dam itu ketika Idul Adha. Wala tahriku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jadi tasabuh kepada orang-orang yang sedang ihram. Jadi hadisnya 3 tadi, yang pertama ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada di Sahih Bukhari nomor hadis ke-969. Kemudian tadi hadis keduanya mengenai apabila kalian semua melihat hilal di bulan Zulhijjah, hadisnya Muslim dari Ummu Salamah nomor hadis ke-1977. Kemudian yang terakhir barusan, kita sebagai orang yang memang ingin berkurban, jika tidak bisa memotong kurban sendiri, maka hadirilah pemotongannya itu. Apabila sekarang memang misalkan tidak bisa menghadiri karena jarak jauh atau ada peraturan PPKM, ya bolehlah panitia untuk video call gitu. Bapak, Ibu, ini hewan kurban Bapak, Ibu yang mau kami sembelih. Sehingga mereka menyaksikan sampai disembelihnya hewan kurban. Sunnahnya seperti itu, supaya si pengkurban ini kena hadis Nabi SAW, maka yughfaru laka min qatrati yughfaru laka bi awwali qatrati min damiha. Maka dia akan diampuni dosanya di tetesan pertama dari darah hewan kurban itu. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini kiranya adalah pembahasan kurban kita yang terakhir. Adapun nanti pembahasan-pembahasan lainnya, kita pembahasan mengenai tema-tema yang lain. Jika memang kurang dari pembahasan ini dan ada pertanyaan, bisa dilihat di video-video yang sudah kami upload sebelumnya. Dan mohon maaf, saya menyebutkan Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian bukan untuk menunjukkan saya kuat hafalan, tapi ini jika saya salah mengucapkan, bisa dicek hadisnya di Bukhari nomor sekian dan Muslim nomor sekian. Itu saja Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.